Membuat luxury bus sekelas Legacy SR3 Switch Kombi bukanlah hal yang sulit bagi mekanik Pakistan. Mereka menggunakan sasis Mercedes dan memakai mesin 6374 cc 6 silinder segaris dengan turbo. Mereka membuat kerangka bodi dengan alat seadanya. Besi hollow yang sudah berkarat ini mampu diubah menjadi kerangka bus. Besi hollow ini dibengkokkan menggunakan mesin pres manual yang mereka buat sendiri dengan menerapkan prinsip keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah konsep dalam fisika yang menggambarkan seberapa banyak sebuah alat dapat mempengaruhi usaha yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Mereka menerapkan prinsip keuntungan mekanis ini pada ulir yang terdapat pada mesin pres. Ini memungkinkan beban berat diatasi dengan jumlah gaya atau usaha yang lebih sedikit. Hal ini karena skrup menyebarkan gaya pada jarak yang lebih jauh. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan oleh mekanik Pakistan untuk membuat mesin pres yang sederhana namun sangat efektif. Alat ukur tidak diperlukan untuk membuat kerangka bus ini. Mereka hanya mengandalkan feeling yang sudah terasa selama ribuan tahun. Pria ini bahkan hanya perlu memukulnya menggunakan palu untuk merapikan besi hollow yang sudah dibengkokkan tadi. Besi hollow yang sudah dibengkokkan tadi kemudian dirapikan kembali menggunakan gerinda amplas. Ini dilakukan agar tidak ada bagian yang tajam pada besi tersebut. Hasilnya sungguh mencengangkan. Semua besi itu memiliki lekukan dan ukuran yang sama. Kerangka besi yang telah jadi ini kemudian dipasangkan ke sasis bus yang sudah mereka sediakan. Potongan besi digunakan sebagai mal, yaitu alat untuk mengukur agar kerangka besi ini terpasang tepat di bagian tengah. Setelah memastikan posisinya berada di tengah, kemudian pria ini menguncinya dengan las. Mereka juga menambahkan pipa besi untuk memperkuat kerangka bus ini. Namun, pipa besi yang digunakan sebagai sandaran ini hanyalah sementara. Mereka akan melepaskannya lagi nanti. Kerangka bagian belakang juga dipasangkan dengan teknik yang sama. Kerangka ini memiliki bentuk yang lebih kompleks karena terletak di bagian belakang dan memiliki role yang sangat penting. Jadi mereka menambahkan beberapa besi hollow di tengah kerangka ini. Lempengan besi kemudian dipasangkan tepat di bagian tengah kerangka ini. Lempengan besi ini juga hanyalah sementara, hanya dijadikan sebagai alat untuk memasang kerangka besi yang lain. Kerangka lain dipasangkan dengan jarak yang sama. Mereka bahkan hanya memerlukan 2 orang untuk memasang kerangka ini. Setelah semua rangka inti terpasang, lempengan besi kembali ditambahkan di bagian samping. Sambil memasang besi ini, pria yang memakai baju putih melakukan pengukuran ulang pada setiap jarak rangka ini. Hal ini dilakukan agar jarak setiap sisi rangka adalah sama. Lihatlah, mereka bahkan hanya menggunakan kacamata gelap saat mengelas. Dengan cara yang sama, mereka juga menambahkan plat besi di sisi satunya. Pipa besi juga ditambahkan di bagian tengah kerangka bus ini dengan posisi menyilang satu sama lain membentuk huruf X. Mereka harus menambahkan besi menyilang ini di setiap bagian kerangka besi satu persatu. Cara ini akan benar-benar memastikan posisi kerangka ini tak akan pernah berubah. Besi yang lebih kuat dipasangkan ke bagian atas kerangka ini. Potongan besi ini jauh lebih efektif dan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan besi panjang yang mereka pasang pertama tadi. Potongan besi ini juga akan memastikan rangka ini tak akan pernah berubah jaraknya. Kemudian mereka melepas besi panjang yang dipasangkan pertama kali. Potongan besi hollow yang memiliki panjang yang sama juga dipasangkan di bagian sisi samping, tengah, dan bawah kerangka bus ini. Walaupun terlihat sederhana, tapi kerangka bus ini dapat dipastikan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tak hanya besi horizontal, mereka juga memasang besi secara diagonal. Untuk menambah kekuatan pada samping bodi bus, mereka juga memasangkan besi yang digunakan sebagai penopang bodi bus. Walau terlihat berantakan, namun pekerjaan mereka sudah tidak perlu dilakukan lagi. Setiap langkah yang mereka ambil pasti sudah didasari oleh pengalaman ribuan tahun. Mereka menggunakan lempengan besi untuk dijadikan cover yang menutupi kerangka bus ini. Lempengan ini harus ditambahkan besi yang dijadikan sebagai tulangan. Besi ini juga harus memiliki bentuk yang sama dengan kerangka bus untuk memudahkan proses pemasangan. Cover rangka bus ini benar-benar sudah dibuat dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga mereka hanya tinggal memasangkannya pada rangka. Ini baru namanya teknik PNP atau plug and play. Pria ini hanya menggunakan kacamata gelap saat mengelas, padahal jarak kepala dia dengan las sangatlah dekat. Dudukan lampu juga dibuat menggunakan lempengan besi yang dipres menggunakan alat pres khusus dengan sudut siku-siku. Mereka juga membuat alat pres ini sendiri. Selanjutnya, mereka menyatukan lempengan besi yang sudah dibentuk tadi dengan lempengan besi lain yang sudah disiapkan. Pria ini bahkan tidak menggunakan kacamata gelap saat mengelas. Dudukan ini kemudian dipasangkan ke bodi bus untuk mengukur bagian mana yang harus dirapikan. Dengan gunting khusus, pria ini memotong bagian yang tidak diperlukan sesuai dengan pola yang sudah digambar. Setelah rapi dan sesuai, dudukan ini langsung dilas ke bodi bus. Bodi samping juga dipasangkan dengan teknik yang sama. Mereka menggunakan kayu untuk dijadikan alas pada bus ini karena stok lempengan besi di gudang mereka sudah menipis. Balok kayu juga direkatkan ke bagian bawah sasis bus ini untuk dijadikan tempat untuk memasang paku karena tidak mungkin untuk memaku kayu ini ke besi. Hasilnya sungguh sangat rapi, tidak ada celah sedikit pun. Kali ini mereka menggunakan kursi baru yang masih terbungkus dengan plastik untuk dipasangkan di bodi bus. Kursi ini tentunya sudah memenuhi standar internasional untuk tingkat
tingkat kenyamanan. Untuk menambah nilai estetik pada bus ini, mereka kemudian mengecat ulang full body bus ini. Skill pengecatan mereka juga tidak perlu diragukan lagi. Mereka mencampurkan beberapa warna primer untuk dijadikan warna sekunder. Tak sembarang mengecat, mereka menggunakan beberapa jenis warna dan menempelkan stiker sesuai permintaan pembeli. Inilah bagian paling satisfying dalam pekerjaan ini, yaitu mengelupas stiker yang telah mereka pasang sebelumnya. Mengelupas stiker ini memiliki kepuasan tersendiri, walaupun kadang menjengkelkan jika ada kertas yang terputus karena sobek. Bahkan pria tua ini juga tak ingin ketinggalan bagian. Hasilnya sungguh sangat memuaskan, walaupun pekerjaan mereka di awal terlihat berantakan, namun hasilnya sangat rapi.